Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Dan itu yang Ibu harapkan. Nah anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tata surya ya. Dan kali ini kita masih masuk ke bab 6 ya, yaitu tentang tata surya. Tetapi kita belajar tentang rotasi bumi, revolusi bumi, gerhana matahari, dan juga gerhana bulan. Yuk kita belajar ya. Nah anak-anak, setiap hari kita menyaksikan fajar terbit dari arah timur dan tenggelam ke arah barat. Kemudian malam menjelang. Lalu apakah benar bahwa matahari bergerak dari arah timur ke arah barat? Nah anak-anak, kita bahas ya. Dahulu, orang-orang beranggapan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Mereka juga meyakini bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi. Akan tetapi, keyakinan itu tertumbangkan ketika pada tahun 1543 Nicolaus Copernicus mempublikasikan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Gagasan lainnya yang tidak benar adalah banyak orang meyakini bahwa bumi itu datar. Oleh karena itu, mereka takut apabila mereka berlayar cukup jauh ke laut, mereka akan jatuh dari ujung dunia. Nah, kemudian pada tahun 1522 seorang Magellan mengungkapkan atau mempublikasikan bahwa bumi itu bulat berdasarkan penelitian dia sendiri, bahwa dia waktu itu mengadakan pelayaran dengan arah lurus, kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dari dia berlayar. Kemudian astronot telah melihat sendiri dengan jelas bentuk bumi. Nah, astronot itu melihat dari atas bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bumi tidak benar-benar bulat, tetapi sedikit lonjong atau bulat pepat atau elips. Jadi bumi tidak benar-benar bulat ya. Nah, itu tentang bentuk bumi. Nah, kita sudah tahu sekarang bahwa bumi itu tidak bulat, tetapi tidak benar-benar bulat, tapi dia bentuknya pepat atau elips. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerakan bumi. Gerakan bumi itu ada dua. Satu adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kala rotasi bumi waktu yang diperlukan atau sekitar 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Nah, akibat dari rotasi bumi ini mengakibatkan gerak semu matahari. Nah, gerak semu harian matahari ini membuat kita melihat matahari seolah-olah bergerak, terbit dari timur dan bergerak hingga terbenam matahari. Nah, kemudian yang kedua adalah perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini di setiap bujur 15 derajat adalah 1 jam. Contohnya di Indonesia ya. Nah, terdapat 3 waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, itu perbedaannya 1 jam. Kemudian adalah pembelokan arah angin dan arah arus laut. Nah, pembelokan arah angin dan arus laut ini juga terjadi akibat rotasi bumi yang menyebabkan angin yang bergerak ke arah khatulistiwa di belahan bumi utara bergerak searah jarum jam. Sedangkan pada angin di belahan bumi selatan bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti itu ya. Perhatikan gambar. Jadi arah arus laut ini juga terjadi akibat rotasi bumi. Jadi menyebabkan angin yang bergerak ke arah khatulistiwa di belahan bumi utara bergerak searah jarum jam. Perhatikan gambar. Sedangkan pada angin di belahan bumi selatan bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian gerakan yang kedua adalah revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Nah, revolusi bumi adalah
perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, kala revolusi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari sekitar 365,25 hari atau 1 tahun. Nah, dampak daripada revolusi bumi ini adalah, perhatikan gambar ya. Nah, pertama adalah gerak semu tahunan matahari. Nah, pada gerak semu tahunan matahari ini seolah-olah pada waktu tertentu matahari ada di belahan bumi utara dan waktu yang lain matahari ada di belahan bumi selatan. Dalam bola langit, lintasan gerak semu matahari itu disebut ekliptika. Nah, yang kedua adalah perbedaan siang dan malam. Revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika sebesar 23,5 derajat, menimbulkan perbedaan lama waktu siang dan malam. Nah, kalau kalian amati misalnya gambar ya, perhatikan gambar. Misalnya pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember 22 Desember. Panjang siang di belahan utara lebih pendek bila dibandingkan panjang siang di belahan bumi selatan. Makanya bagi umat muslim berpuasa di daerah lintang tinggi sering mengalami lebih lama karena matahari beredar 12 jam lebih. Nah, itu perbedaan siang dan malam. Kemudian pergantian musim. Nah, pada pergantian musim ini, belahan bumi utara dan selatan atau daerah lintang tinggi mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sedangkan negara yang ada di dekat Khatulistiwa seperti Indonesia ini hanya memiliki 2 musim, yaitu musim panas atau musim kemarau dan musim hujan. Nah, seperti itu. Yang perbedaan yang keempat adalah perubahan rasi bintang. Nah, saat bumi ada di sebelah timur matahari, maka hanya dapat melihat bintang-bintang di sebelah timur matahari. Begitupun saat bumi ada di sebelah utara, berarti bisa dapat melihat hanya utara saja, barat atau selatan matahari. Nah, akibat revolusi bumi, bintang-bintang yang nampak dari bumi selalu berubah. Jadi perubahan gugusan bintang atau rasi bintang inilah yang disebut tanda zodiak. Nah, jadi berubah ya setiap, kalau utara ya di utara yang dilihat, kalau timur ya di timur yang dilihat, selatan yang selatan lihat. Jadi hanya dapat melihat bintang-bintang di sebelah timur matahari kalau ada di sebelah timur. Nah, begitupun barat, utara, dan selatan. Nah, itu adalah perubahan rasi bintang. Nah, kita sudah belajar tentang gerakan bumi, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Kemudian kita belajar tentang bulan. Nah, bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi dan merupakan satelit bumi. Bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri ya, melainkan memancarkan cahaya matahari. Nah, bulan itu berbentuk bulat seperti planet, permukaannya kering dan tandus, banyak kawah, pegunungan, dan dataran tinggi. Bulan tidak punya atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu. Juga tidak bunyi, tidak mempunyai rambat. Tidak ada siklus air di sana, dan tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap juga. Nah, itu adalah di bulan. Nah, kemudian bulan itu juga punya gerakan ya. Nah, gerakan apa saja pada bulan? Nah, bulan melakukan 3 gerakan, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Nah, kala rotasi bulan itu sama dengan kala revolusi bulan, yaitu 27,3 hari. Nah, jadi dampak pergerakan bulan ini ada 3. Apa saja? Yaitu pasang surut air laut, pembagian bulan, dan fase-fase bulan. Yuk kita belajar ya satu-satu tentang dampak pergerakan bulan. Kita mulai dari pasang surut. Pasang surut air laut adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut.
Nah, pasang surut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Jadi ada dua jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Kalau pasang purnama itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau sarah. Sedangkan kalau pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Nah, itu tentang pasang surut. Nah, kemudian pembagian bulan. Nah, kalau pembagian bulan ini ada dua, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Bulan sideris ini mempunyai kala revolusinya sekitar 27,3 hari, sedangkan kalau sinodis itu 29,5 hari. Mengapa sinodis lebih panjang? Karena bumi juga bergerak searah gerak bulan. Maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan satu putaran penuh menjadi lebih panjang. Nah, seperti itu. Nah, bulan sinodis ini biasanya digunakan untuk penanggalan Islam ya, atau penanggalan Komariah. Seperti itu ya, tentang pembagian bulan. Kemudian kita belajar tentang fase bulan. Fase bulan ini ada 5, itu merupakan perubahan bentuk bulan ya, fase bulan. Nah, ada 5. Nah, apa saja? 1. Bulan baru. Nah, terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Kemudian bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4. Kemudian 3, bulan paruh atau separuh terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya. Kemudian bulan cembung terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya. Nah, kemudian yang kelima, bulan purnama terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Perhatikan gambar. Kalian bisa melihat bulan baru seperti apa gambarnya, bulan sabit seperti apa, bulan paruh seperti apa, bulan cembung seperti apa, dan bulan purnama itu seperti apa. Dilihat gambarnya ya. Dan terjadi pada hari keberapa. Nah, di situ bisa lihat kalau bulan penuh atau dikenal dengan bulan purnama itu biasanya hari ke-14. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, itu adalah merupakan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi atau dikatakan dengan fase-fase bulan. Nah, demikian ya tentang bulan. Jadi bulan mempunyai bentuk fase. Jadi dampak dari gerakan bulan ada 3. Nah, tadi pasang surut, pembagian bulan, dan fase bulan. Kemudian kita belajar tentang gerhana. Nah, gerhana itu apa ya? Nah, gerhana adalah peristiwa terhalangnya sinar matahari oleh bumi atau bulan, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Nah, gerhana ini dua ya, pada matahari dan juga pada bulan. Kita bahas dulu tentang gerhana matahari. Nah, apa yang dikatakan gerhana matahari? Nah, itu terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru atau bulan muda. Nah, jadi ada 3 kemungkinan terjadi gerhana matahari ya. Gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Kita bahas satu ya. Apa itu gerhana matahari total? Nah, gerhana matahari total. Jadi, apa itu gerhana matahari total? Nah, terjadi gerhana total ini terjadi pada daerah yang berada di bayangan inti atau umbra. Nah, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari total terjadi hanya sekitar 6 menit ya. Jadi, bulan ada di posisi di tengah antara matahari dan bumi yang terletak satu garis. Nah, itu akan terjadi gerhana matahari total. Kemudian yang kedua adalah gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari cincin ini terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Nah, demikian. Nah, itu adalah gerhana matahari cincin. Kemudian, gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra atau bayangan kabur, sehingga matahari kelihatan sebagian. Nah, itu adalah
jenis dari atau 3 kemungkinan yang terjadi pada gerhana matahari. Ada total, ada cincin, dan sebagian. Kemudian kita bahas tentang gerhana bulan. Apa itu gerhana bulan? Nah, gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Nah, gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama, yaitu gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk ke daerah umbra atau bayangan inti, maka terjadi gerhana bulan total. Perhatikan gambar. Jadi pada saat bulan masuk ke daerah umbra pada bumi ya, pada daerah umbra bumi atau bayangan inti, maka akan terjadi gerhana bulan total. Nah, proses bulan berada dalam penumbra atau bayangan kabur itu bisa 6 jam dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit. Nah, demikian anak-anak tentang gerhana bulan. Gerhana bulan juga ada 2 tuh ya, jadi total dan sebagian. Kalau yang total itu apabila dia masuk ke bagian inti, jadi maka disebut dengan gerhana bulan total. Demikian anak-anak, kita sudah belajar di materi ini sampai gerhana bulan, yaitu kita belajar dari bentuk bumi, gerakan bumi, bentuk bulan, gerakan bulan, dan gerhana. Ibu rasa cukup sekian dan kalian paham ya. Jika kalian tidak paham, kalian bisa mengulang lagi video ini. Dan untuk lebih pahamnya, kalian belajar evaluasi ini. Kalian bisa menjawab pertanyaan evaluasi ini. Jika kalian bingung, kalian bisa mendengarkan video kembali dan kalian akan bisa menjawab pertanyaan ini. Demikian anak-anak, kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.